Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang barisan aritmetika. Sebelum kalian belajar tentang barisan aritmetika, kalian harus belajar dulu tentang barisan bilangan pada video sebelumnya ya. Baru bisa belajar tentang barisan aritmetika. Oke, langsung saja kita akan belajar mengenai barisan aritmetika. Sebelum kita ke pengertian barisan aritmetika, kita sama-sama perhatikan contoh berikut ya. Arif menabung di bank setiap bulan. Bulan pertama ia menabung 70.000, bulan kedua ia menabung 90.000, bulan ketiga ia menabung 110.000, dan bulan keempat ia menabung 130.000. Demikian seterusnya, ia selalu menabung 20.000 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Nah, uang yang ditabung setiap bulan itu dapat disajikan dalam barisan bilangan. Kita sajikan dalam barisan bilangan ya, 70.000, 90.000, 110.000, 130.000. Kita sama-sama perhatikan di sini selisihnya antara bulan ke-1 bulan kedua yaitu bertambah 20.000. Begitu pula bulan kedua ke bulan ketiga dia juga bertambah 20.000 dan seterusnya ya, dia juga bertambah 20.000. Nah, di sini diperhatikan, selisih antara dua suku yang berurutan pada barisan bilangan selalu sama, yaitu 20.000. Kalau kita lihat barisan itu 70, 90, 110, 130, dia kan selisihnya selalu sama tuh. Nah, jika selisih antar dua suku yang berurutan selalu sama, maka dia bisa disebut dengan barisan aritmetika. Nah, sekarang bagaimana pengertian barisan aritmetika? Apakah yang dimaksud dengan barisan aritmetika itu? Nah, kita akan bahas ya. Pengertian barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya tetap atau sama. Dan selisih yang selalu tetap itu dinamakan beda. Ingat ya, selisih dari dua suku yang berurutan itu tetap dan selisihnya itu dinamakan beda. Kita ke contoh. Contoh yang pertama adalah saya mempunyai barisan yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Sekarang kita lihat selisihnya antara suku yang berurutan. 1 ke 3 dia bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2, 5 ke 7 bertambah 2, begitu pula 7 ke 9 dan 9 ke 11 dia bertambah 2. Maka selisihnya tetap kan, semuanya tambah 2, tambah 2, tambah 2. Karena dia tetap atau sama, maka dia disebut dengan barisan aritmetika dengan beda 2 atau positif 2 atau bertambah 2. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Saya mempunyai barisan yaitu 6, 3, 0, negatif 3, negatif 6, dan seterusnya. Lihat suku pertama 6, suku kedua adalah 3. Maka dia berkurang ya. 6 ke 3 memang selisihnya 3, tetapi 6 ke 3 itu berkurang 3, sehingga bedanya adalah negatif 3. 3 ke 0 berkurang 3, dia bedanya negatif 3. Begitu pula 0 ke negatif 3, dan seterusnya ya. Dia sama-sama mempunyai selisih negatif 3, maka dia bisa disebut dengan barisan aritmetika dengan beda negatif 3. Kalau yang atas tadi bertambah 2, bedanya positif 2 ya. Dan kalau yang ini bedanya adalah negatif 3. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Saya mempunyai barisan 4, 5, 7, 10, 14, dan 19. Sekarang kita lihat jaraknya antara suku yang berurutan. 4 ke 5 dia bertambah 1. 5 ke 7 dia bertambah 2. 7 ke 10 bertambah 3. 10 ke 14 bertambah 4. Dan 14 ke 19 dia bertambah 5. Pada video sebelumnya, kita menemukan barisan seperti ini ya. Barisan bilangan seperti ini adalah barisan bilangan bertingkat 2. Tetapi apakah barisan bilangan bertingkat 2 itu termasuk barisan aritmetika? Ternyata barisan tersebut bukan barisan aritmetika. Kenapa? Karena selisih antara dua suku yang berurutan dia tidak sama. Ini tidak sama. Pada satu langkah dia tidak sama. Maka dia bukan disebut barisan aritmetika. Sekarang sudah bisa membedakan ya, mana barisan aritmetika dan mana bukan barisan aritmetika. Oke, sekarang kita bahas rumus suku ke N barisan aritmetika. Diketahui barisan aritmetika U1, U2, U3, U4, U5 sampai dengan UN ya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang suku ke-1 itu disebut U1, suku kedua disebut U2, dan seterusnya.
Nah, sekarang di sini untuk rumus-rumusnya, suku pertama itu kita bisa disebut dengan A, dan beda itu disebut dengan B. Nah, sehingga pada barisan berikut kita simpulkan bahwa U1 itu sama dengan A. Jarak U1 ke U2 berarti kan dia beda ya, berarti U2 itu adalah A ditambah beda. Suku pertama A ditambah beda selisihnya. Sekarang U3 adalah A ditambah 2 kalinya beda, karena dia dari U1 ke U3 itu kan berjarak 2 tuh, berjarak 2 beda, maka U3 sama dengan A ditambah 2 beda. Lalu U4 adalah A ditambah 3B, U5 A ditambah 4B. Kalau kita perhatikan, dari U3 ini menjadi 2B, 4 menjadi 3B, 5 menjadi 4B. Berarti berkurang 1 kan? Berarti kalau kita ke UN, maka jadinya A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Jadi, rumus suku ke N barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Diingat-ingat ya, diperhatikan sekali lagi bahwa rumus UN adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ini harus diingat-ingat karena sampai seterusnya ini akan selalu muncul. Jadi harus diingat mulai dari sekarang. Oke? Untuk lebih memahami tentang barisan aritmetika, sekarang kita coba beberapa contoh soal. Yang pertama adalah tentukan rumus suku ke N atau disebut dengan UN barisan aritmetika berikut. Yang pertama, yang A ada barisan 4, 9, 14, 19, dan seterusnya. Yang B adalah 45, 39, 33, 27. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama dari yang A dulu. A di sini ada barisan 4, 9, 14, 19. Sekarang kita cari dulu bedanya dari ke 4, 9, 14, dan 19, dan seterusnya kita cari bedanya. 4 ke 9 dia bertambah 5, 9 ke 14 dia bertambah 5, 14 ke 19 dia bertambah 5. Jadi dia disebut dengan barisan aritmetika ya. Nah, sekarang tadi rumusnya apa? Ayo kalau masih ingat. UN sama dengan A plus N1 kali B. Berarti kita harus mencari A-nya dulu. A tadi adalah suku pertama. Suku pertama dari barisan itu adalah 4. Berarti A-nya sama dengan 4. Setelah A kita dapat, maka kita cari B. B itu apa? Beda. Beda itu selisih. Jelas ya, bedanya adalah 5 atau positif 5. Kita sudah menemukan A, kita sudah menemukan B, maka kita masukkan ke dalam rumus UN tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Karena kita sudah mempunyai A dan B, kita masukkan A dan B-nya. Nah, A-nya tadi itu nilainya 4, B-nya nilainya 5. Sekarang kita hitung. Nah, kalau ada seperti ini, ada kurung seperti ini ya, kita harus mengalihkan secara distributif. Sekarang, N dikali 5. Jadinya 5N, negatif 1 dikali 5, jadinya negatif 5. Jadi saya ulang lagi, N dikali 5 sama dengan 5N, negatif 1 dikali 5 sama dengan negatif 5. Nah, di sini ini 5N ya, ini 5N, di sini 4, di sini negatif 5. Sekarang yang kita operasikan adalah 4 dan negatif 5. Berarti 4 dikurangi 5, berapa? Negatif 1. Berarti 5N sendiri, maka 5N sama 5N dikurangi 1. Sehingga rumus UN dari barisan aritmetika yang A, UN sama dengan 5N dikurangi 1. Itu adalah rumus UN-nya. Sekarang kita ke B ya. Yang B, barisannya adalah 45, 39, 33, 27, dan seterusnya. Kita cari dulu bedanya. Dia termasuk barisan aritmetika turun ya. Kalau kita lihat 45 ke 39 dia berkurang 6. Begitu pula 39 ke 33 berkurang 6 dan juga 33 ke 27 dia juga berkurang 6. Berarti di sini bedanya negatif 6. Suku pertamanya adalah 45. Berarti A-nya 45. Bedanya adalah negatif 6. Kita masukkan ke dalam rumus UN-nya.
Diingat-ingat lagi, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Diingat-ingat terus ya, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, sekarang kita sudah punya A dan B, kita masukkan ke dalam rumus itu. Nah, A di sini, A nilainya 45, B nilainya negatif 6. Seperti yang tadi, 45 ini biarkan saja tetap, ya. Sekarang N dikali negatif 6 itu sama dengan negatif 6N. Negatif 1 dikali negatif 6 sama dengan positif 6. Negatif kali negatif positif ya. Nah, yang harus kita operasikan adalah 45 ditambah 6. Berapa? 51. Dan negatif N-nya sendiri dia tidak punya teman N. Sehingga negatif 6N ditambah 51. Jadi rumus suku ke N dari B ya, dari 45 itu, dari soal B adalah negatif 6N ditambah 51. Sebenarnya kenapa sih kita mencari rumus UN itu untuk apa? Rumus UN itu kita cari untuk mencari suku-suku ke N atau suku yang ditanyakan. Misalnya ini nih. Ini kan suku pertama. Ini suku kedua. Ini suku ketiga. Ini suku keempat. Kira-kira suku kelima berapa? Suku keenam berapa? Ketujuh berapa? Ke 100 berapa? Ke 1000 berapa? Kalau kita mencari suku ke-6, suku ke-7, bisa kita dengan mendaftar. Kita lanjutkan saja yang di sini, ya kan? Kita lanjutkan di sini sampai menemukan suku ke-7. Tetapi kalau pertanyaannya suku 100, apakah kalian akan mendaftar sampai 100 barisan tersebut? Kan tidak, maka kita menggunakan rumus UN ini. Sekarang kita buktikan dengan mencari suku ke-6 dari barisan itu ya. Nanti kita buktikan apakah rumus ini benar atau tidak. Sekarang kita cari suku ke-6. Suku ke-6 berarti N-nya adalah 6. Suku ke-6 berarti U6. Kita masukkan ke rumus UN-nya. UN yang sudah kita cari tadi adalah negatif 6N ditambah 51. Karena suku ke-6, maka N-nya menjadi 6. U6, lihat ini ya, N menjadi 6, maka N di sini juga menjadi 6. Sehingga negatif 6 dikali 6 adalah 36. Negatif 36 ditambah 51. Sehingga U6-nya sama dengan 15. Negatif 6 ditambah 51 sama dengan 15. Apakah benar U6-nya 15? Kita buktikan ke sini. Ini tadi suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, ya kan? Suku keempat. Sekarang kita cari suku kelima. Di sini kita berkurang negatif 6 ya. Negatif 6. Berarti berkurang negatif 6 jadi berapa nih? Berkurang 6 jadi berapa? 21. 21 berkurang 6 jadi berapa? Jadi 15. Ternyata benar. Ini suku kelima, ya kan? Ini suku ke-6. Suku ke-6-nya ada 15. Nah, ini suku ke-6-nya juga 15. Kita menggunakan rumus. Nah, jadi rumus ini digunakan untuk mencari suku-suku ke N. Suku-suku ke 10, 100, 1000, dan seterusnya. Seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Sekarang kita contoh yang kedua. Suku kelima dari sebuah barisan aritmatika adalah 14 dan suku ke-8 adalah 23. Tentukan suku ke-10. Sekarang kita jawab sama-sama. Suku ke-5 adalah 14, berarti U5 adalah 14. Suku ke-8 adalah 23, berarti U8 adalah 23. Saya ingatkan lagi rumus UN tadi apa? UN sama dengan A plus N-1 kali B. Maka kita harus memasukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus itu. Perhatikan yang ini. Nah, U5 sama dengan 14. Nah, karena N-nya itu 5, maka rumus ini menjadi 5 dikurang 1. Ini kan N dikurang 1. Jadi 5 dikurangi 1 karena N-nya 5. 5 dikurangi 1 adalah 4. Jadi U5 ini nilainya 14. 5 dikurangi 1 nilainya 4. Ini saya anggap adalah persamaan yang pertama. Karena kita punya 2 ya. Sekarang perhatikan yang U8. U8 juga seperti itu. Masukkan nilai N-nya sama dengan 8.
Jadi U8 sama dengan A ditambah 8 dikurangi 1 dikali B. U8 tadi nilainya berapa? 23. 8 dikurangi 7, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Ini saya anggap persamaan yang kedua. Nah, sekarang dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa eliminasi untuk mencari nilai B. Jadi, eliminasi A dari persamaan 1 dan persamaan 2. Maksudnya eliminasi itu menghilangkan A. Sekarang perhatikan di sini. Persamaan yang pertama adalah 14 sama dengan A ditambah 4B. Persamaan yang kedua adalah 23 sama dengan A ditambah 7B. Sekarang kita kurangkan. Nah, 14 dikurangi 23 adalah negatif 9. A dikurangi A habis. Ini udah habis ya, A dikurangi A ini udah habis. Karena tujuan kita eliminasi A berarti sudah habis. 4 dikurangi 7 adalah negatif 3. Jadi untuk mencari B, negatif 3-nya pindah menjadi pembagian. Sehingga negatif 9 dibagi negatif 3, B-nya adalah 3. Nah, sekarang kita sudah tahu B-nya 3, maka kita cari A. Caranya bagaimana? Mensubstitusi B sama dengan 3 ke persamaan 1. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2 ya. Di sini saya mengambil persamaan 1 karena nilainya lebih kecil, jadi mudah untuk pengerjaan. Oke, sekarang persamaan 1 adalah 14 sama dengan A ditambah 4B. Kita masukkan nilai B-nya sama dengan 3. 4B berarti 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. 12 pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan, sehingga 14 dikurangi 12 itu sama dengan 2. Kita sudah ketemu nih, A-nya itu 2 dan B-nya itu 3. Berarti kita sudah dapat A dan B, maka kita masukkan ke UN lagi. UN apa? Diingat-ingat, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Sehingga kita masukkan N-nya 30. Kenapa 30? Karena pertanyaannya adalah tentukan suku ke-30. Maka N-nya 30. U30 sama dengan 2 ditambah 30 dikurangi 1 kali 3. Nilai A-nya 2, nilai N-nya 30, nilai B-nya 3. Jadi kita bisa hitung. Nah, 30 dikurangi 1, 29. 29 dikali 3, 87. 87 ditambah 2, 89. Sehingga suku ke-30 dari soal tersebut adalah 89. Oke, pada contoh yang ketiga ini adalah aplikasi barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi manfaatnya atau pemanfaatan barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari atau biasa kita sebut dengan soal cerita. Nah, di sini pertanyaannya adalah Budi sedang menumpuk kursi yang tingginya masing-masing 90 cm. Ingat, kursi yang tingginya masing-masing, berarti satu kursi itu tingginya 90 cm. Tinggi tumpukan dua kursi itu adalah 96 cm. Dan tinggi tumpukan 3 kursi adalah 102 cm. Tinggi tumpukan 10 kursi adalah titik-titik cm. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tinggi tumpukan 10 kursi. Kira-kira nih, kalau kalian jadi Budi, apakah kalian akan menumpuk 10 kursi itu supaya tahu ukuran tinggi tumpukan 10 kursi? Nah, sangat tidak efektif kan? Maka di sini kita memanfaatkan dengan rumus barisan aritmatika itu. Nah, sekarang kita jawab sama-sama. Kita tulis dulu barisannya ya. Kalau satu kursi tadi tingginya 10 cm, dua kursi tingginya 96 cm, 3 kursi tingginya 102 cm. Kita lihat barisan ini, apakah dia disebut dengan barisan aritmatika? Nah, di sini bertambah 6 cm. Di sini juga bertambah 6 cm. Dia tetap. Kalau bedanya tetap atau selisihnya tetap dan sama, maka dia disebut dengan barisan aritmatika. Maka kita bisa menggunakan rumus UN yang tadi. Nah, sekarang kita identifikasi A-nya adalah 90, B-nya 6, positif 6, N-nya 10. Kenapa N 10? Karena yang ditanyakan adalah tinggi tumpukan 10 kursi, jadi N-nya 10. Tinggi tumpukan 10 kursi berarti yang dicari adalah UN atau U10. Itu yang akan kita cari. Nah, sekarang sekali lagi kita harus menuliskan rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk selalu mengingat-ingat rumus ini. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Sekarang kita masukkan nilai yang diketahui.
U10 sama dengan A-nya 90, N-nya 10, B-nya 6. Tinggal ngitung aja ya. 10 dikurangi 1, 9. 9 dikali 6, 54. 90 ditambah 54 sama dengan 144. Jadi tinggi tumpukan kursi ke-10 adalah 144 cm. Berarti tidak perlu menumpuk kursinya sampai 10 ya. Kita cukup menggunakan rumus barisan aritmetika, kita sudah mendapatkan tinggi tumpukan kursi ke-10. Tinggi tumpukan 10 kursi maksudnya. Oke, ini ada soal latihan ya. Dicoba dikerjakan di buku matematikanya sebagai uji pemahaman kalian. Nah, jika ada yang kurang paham atau ada yang bingung, boleh bertanya. Silahkan bertanya saja ke saya. Tetap semangat ya, selamat mengerjakan.